Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dan beri kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat hingga sonten menika kita wadah matur parawon. Sholawat uti salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumil qiyamah. Amin. Supaya rawuh dumateng tim saking PKU matur nuwun tidak panjenengan ugi kepetang silaturahmi jazakumullahu khairan katsiran. Dumateng anak-anak mohon jangan berisi, perhatikan apa yang akan disampaikan oleh tim dari PKU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba, ini kelihatan kalau lagi puasa gitu ya. Baik, sekali lagi ya, boleh? Boleh ya? Jawabnya yang semangat ya. Baik, diulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren, hebat ya. Baik, kepada Ustaz-Ustazah ya dari PPK Al Barokah yang saya hormati, kepada Bu Atim Bidan Desa yang terhubung langsung dengan kami, perkenalkan kami adalah layanan sosial BCC RSPKU Muhammadiyah Temanggung. Yang saya sayangi, yang saya banggakan, generasi Islam pemegang peradaban di masa depan, anak-anakku tercinta, anak-anakku yang solih-solihah yang dihibatkan oleh Allah. Puji syukur hari ini bisa bertemu ya dalam rangka ini tidak mau disuntik ya teman-teman. Jadi lihat yang putih-putih jangan takut ya. Hari ini kita mau ngaji bareng. Mau ngaji bareng? Tanya ya, mau ngaji bareng? Boleh. Tadi ngajinya sudah sama Ustaz-Ustazah. Nah, bersama kami nanti kita akan bermain sambil belajar. Kita akan mengenal, kita akan mendalami dengan berbagai cerita. Mau mendengarkan cerita? Terima kasih. Nah, sebelum bercerita, salawat serta salam tak lupa kita limpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita yang akan kita nantikan syafaatnya di hari kemudian. Baik, perkenalkan, saya Bu Vina, sering dipanggil Bunda Vina, boleh ya. Bersama tim ini ada kakak-kakak ya dari kesehatan yang akan berkenalan dan juga bermain ya, bermain bersama, belajar bersama di Ramadan ini. Nah, sebelumnya nih biar kita nggak tegang nih ya, boleh kok tersenyum ya, boleh tersenyum. Ustazah mau Ustazah nih ya, mudah-mudahan mau cerita. Sebelumnya boleh tepuk anak soleh bisa? Bisa semua ya, semangat. Oke, ya cek dulu semangatnya. Tepuk anak soleh.
luar biasa. Nah, tadi semoga yang di sini gitu kan ya, yang sudah mengaji, semoga semuanya menjadi anak solih dan solihah. Allahumma amin. Ya, Bunda mau tanya, siapa yang kenal Nabi Muhammad? Kenal atau tahu? Tahu. Baik. Siapa yang sudah mengetahui tentang Nabi Muhammad? Siapa yang sudah cinta dengan Nabi Muhammad? Siapa yang sudah tahu silsilahnya Nabi Muhammad? Oh, Mbak Fidi bisa di sebelah sana, Mbak Fidi. Mbak Oyen bisa di sebelah sana. Yang lain memposisikan ya. Coba ibunya Nabi Muhammad siapa sayang? Aminah. Oke. Ya, Siti Aminah. Oke, ayahnya siapa namanya? Abdullah. Pintar. Terus kakeknya siapa namanya? Gak apa-apa dulu, gak apa-apa. Malah kena game dulu. Ini namanya siapa? Pintar banget. Mas Kaki. Nah, pintar ya, lucu banget. Tadi pamannya namanya siapa? Abdullah. Nah, istri Nabi Muhammad siapa namanya? Khadijah. Nah, sekarang Nabi Muhammad itu punya putra putri. Berapa putra putrinya? Berapa? Boleh, semuanya boleh menjawab. Ini nggak ada benar dan salah. Jadi jangan takut, ini bukan ujian ya. Boleh menjawab ya. Sore ini semuanya harus bahagia. Ya, jangan ada yang takut. Kita belajar dan bermain. Siapa? Berapa tadi anaknya? Siapa yang bilang 7? Angkat tangan. Dihitung deh. Oke, nanti dilihat ya. Yang bilang 7? Oke, tepuk tangan. Yang benar 7 ya. Oke. Ya, apa nih? Udah tahu siapa aja nih? Siapa aja? Udah 7. Hafal? Hafal? Mana yang hafal? Oke. Mbak siapa namanya? Mbak Rani, siapa putra Nabi? Siapa? Fatimah, betul? Maju jalan. Betul. Oke. Maju jalan. Maju jalan. Maju. Nanti Pak Turi biar itu. Mbak Rani, nanti sambil diingat ya. Timnya Ibu, ada Mbak Wiwin, Mbak Fidi, ingat-ingat ya. Dia ada apa nih? Selain Fatimah, ada yang tahu siapa putra putri Nabi yang mengaku cinta Nabinya? Siapa ini? Nggak apa-apa. Mau Bunda kasih tahu? Aduh, kurang semangat nih. Mau Bunda kasih tahu? Oke, kalau gitu kita semangat dulu. Kita pakai tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Mantap. Sekarang kita akan hafalkan nih. Nanti kalau ditanya di rumah, belajar apa sih hari ini gitu kan ya? Tadi udah belajar sama ustaz-ustazah. Kemudian kita tahu tentang Nabi kita. Idola kita siapa? Nabi Muhammad. Coba, idola kita siapa? Nabi Muhammad. Oke, kita sambil hafalkan ya. Nanti dihafalkan. Gini, kita menghafalkan anak-anak Nabi ya, sama silsilahnya ya. Tadi anaknya ada berapa? 7. Yuk, yang udah bisa nih rumah. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Udah bisa semuanya. Kok tadi dia bilang 6, 5 gitu kan ya. Oke, lagi dihafal ya. 7
Oke, yuk kita hafalin yuk. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Tuhan Ibrahim, ini niknya itu gak ada nyawanya teman-teman. Jadi jangan takut ya. Ketika kita benar dan ketika kita berilmu, maka tugas generasi muslim adalah mau dan berani menyerukan kebenaran. Ya, jadi tugas generasi Islam di masa depan itu tidak hanya pinter saja, tetapi juga harus pinter dan mau menyerukan kebenaran. Maka ketika kita benar dan punya ilmu, jangan pernah takut untuk menyerukan kebenaran. Oke, sekarang lagi ya, semuanya harus bersuara nih. Dari bagian sini nih ada calon Pak Ustadz dan juga pemerintah semuanya gitu kan ya, masa depan. Hafalin ya, yuk. Idola kita sampai kapanpun itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita harus tahu tentang Nabi Muhammad ya. Oke, yuk kita lagi ya. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, kedua Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Oke, sudah ya? Hafalin ya kan? Coba, ada yang mau nemenin Bunda di depan? Yang udah hafal? Demo. Coba. Ayo, generasi muslim itu harus pintar dan mau menyerukan kebenaran. Siapa? Apa-apa? Ayo, berdua boleh deh. Ayo, siapa nih? Salah enggak apa-apa. Yang penting Salah berani. nggak apa-apa, bukan ujian akhir. Yuk. Ayo, yang berani dapat Sama hadiah. Bunda, sama Bunda itu. Begini, ayo. Sekali lagi. Mbak Rere, temenin Bunda untuk memimpin menyanyikan lagu nih untuk ngafalin nama putra putri Rasulullah. Mau? Oke. Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Tuhan Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Yeay, nah di sini tuh. Nah nanti nih Mbak Ade udah berarti dikasih yang paling besar nih. Ada door prize dibawa pulang ya buat Bunda di rumah ya. Makasih. Oke, kita dulu kembali. Oke, ada yang bawa door prize lagi? Yang pengen cari siapa? Baik, kita lanjutkan ya. Tadi ibunya siapa? Ibunya siapa tadi namanya? Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Bisa? Oke, bisa ya? Silsilah yang dasar harus tahu ya? Bisa? Bisa, jangan takut-takut. Bisa? bisa. Ini Mbak Jalza sama Bunda, maju. Yuk, Mbak Jalza. Oke. Nah, oh boleh. Ya, jadi ingat-ingat, generasi muslim itu tidak hanya pintar saja, tetapi juga yang mau dan berani menyerukan kebenaran. Jadi kalau punya ilmunya berani aja. Mbak Jalza. Oke. Yuk Mbak Jalza yuk. 1, 2,
3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Bukhaya, Ummi Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Thalib, kakaknya bernama Abdul Thalib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mbak Jauza, boleh ambil 12-nya, bawa pulang untuk ibu ya, sama-sama. Sini ketujuh pemuda harapan bangsa nih. Sini. Ini pemuda harapan bangsa yang tadi udah pinter berubah lirik juga kan. Bisa ya? Bisa bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, laki-laki, 4 perempuan. Nama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abdul Thalib. Mantap, keren, tepuk tangan dong. Ini ada pemuda-pemuda harapan bangsa yang insya Allah solih semuanya. Mbak, bisa dibagikan nih, ada hadiah apa nih buat teman-teman yang 7 buku ya? Oke, satu-satu boleh. Mas Danu. Ya. Nah, kalau sedang mengaku cinta sama nabinya dan tahu tentang silsilahnya nabinya, ya bisa duduk kembali sayang, ya. Nah, sudah tahu silsilahnya, ya, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai mengaku cinta tapi kita nggak tahu akan keluarganya. Nah, Nabi Muhammad itu dulu ada di mana? Di mana? Di Mekah, juga di Madinah. Siapa yang mau ke Mekah? Siapa yang mau ke Mekah? Siapa yang mau ke Mekah? Katakan saya, gitu kan? Oke. Siapa yang mau ke Mekah? Mantap. Lagi deh. Siapa yang mau ke Mekah? Oke, biar diaminkan menjelang buka puasa, di waktu puasa banyak doa-doa yang dijawab oleh Allah. Yuk kita berdoa, tapi berdoanya kalau masih anak-anak kita tahu dulu, ya. Kalau ke rumah itu ngapain aja, ya? Mau dikasih tahu sama Bunda, mau? Oke, bener ya, mau ke Mekah ya? Oke, yang tahu lagunya kan karena kita bersenang-senang ya, bahagia semuanya sore ini. Yang tahu lagunya nanti ikutin ya. Oke. Aku mau ke Mekah, membaca dan wudhu di Arafah, lalu melempar jumrah, ulawus ma'akobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Kita semua tadi benar mau ke Mekah semuanya, ya. Siapa yang maha penyayang? Allah. Siapa yang maha pengasih?
Yuk, lagi. Aku mau ke Mekah. Lalu melempar jumroh, lalu so'akoka. Sa'i dari Safa ke Marwa. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Nah, sampai sini. Kalau ada temennya yang misalnya pas berantem nih, temenan pas berantem, terus ada yang kita bener nih tapi disalahin, siapa yang sakit hatinya masih sampai dalam terus lama banget? Siapa? Kalau kayak gitu jawabnya di sini saya gitu kan ya. Nah, pas kita lagi bermain nih, ngaji bareng, sekolah bareng gitu kan ya, di depan ustazah, di depan bu guru, tiba-tiba nih kita disalahin sama teman kita. Kita bener tapi kita disalahin, ya. Siapa nih yang marahnya lama dan susah memaafkan? Saya nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau kita percaya bahwa Allah Maha Tahu bahkan tanpa kita kasih tahu, harusnya kalau saat kita marah cukup sebentar saja, karena la tahzan walaka jangan marah bagimu surga. Kita yakin bahwa ada Sang Maha Tahu bahkan tanpa kita beritahu. Jadi ketika ada teman yang nakalin kita, ya, ketika kita berselisih, ketika kita benar tapi disalahkan, cukup berdoa, segera memaafkan. Boleh marah, manusia, ya, tapi cara marahnya segera berwudu. Kalau marahnya sedang berdiri, maka segera duduk. Segera apa? Duduk. Kalau masih marah, maka segera berbaring. Apa? Berbaring. Kalau masih marah lagi, maka segera ambil wudhu. Jadi, berarti nggak boleh marah. Loh, itu sifat. Ya, kalau kita benar tapi disalahkan ada marahnya ya. Tapi tinggal bagaimana kita ungkapkan kemarahan itu dalam kebaikan, terus mengingat Allah, karena kita yakin ada Allah Sang Maha Tahu tanpa dikasih tahu. Kalau kita sudah berhasil untuk memaafkan teman, maka jangan khawatir, ada Allah Sang Maha Pengasih dan juga penyayang. Oke. Siapa tahu dengan kita melakukan itu Allah ridho sehingga kita diundang untuk ke Mekah. Amin Allahumma amin. Mau ke Mekah? Ya, sekali lagi kita nyanyikan. Aku mau ke Mekah. Keliling-keliling Mekah, dan duduk di Arafah, lalu melempar jumroh. Sa'i dari Safa ke Marwa. Allah Maha Penyayang, sayang tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi siapa ya semangat banget namanya? Serai, boleh maju ke sana tuh. Mau dikasih apa sama kakak? Oke. Mas Roy, kasih buku ya. Makasih Mas Roy. Baik.
Udah, mau udah apa lagi? Mau udah apa lagi? Mau lagi. Oke. Nah, Bunda punya cerita. Nah, Bunda masih punya cerita. Masih tentang Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, marah itu boleh, tetapi tinggal bagaimana kita mengelola marah itu agar tidak menjadi penyakit. Tadi ya Pak, kalau pada saat marahnya kita berdiri, maka kita duduk. Kalau masih marah, maka kita berlari. Kalau masih marah, maka segera ambil wudhu. Ya, semoga Allah ridho. Karena apa? Dulu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Pernah ada yang mendengar tentang cerita Muhammad dan pengemis Yahudi buta? Siapa yang pernah nih? Aku. Hati. Jadi maju dong biar dikasih dia tuh sama kakak. Maju. Boleh ya? Oke Mas Dani ya. Jadi siapa lagi yang pernah dengar cerita Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta? Banyak. Gitu. Satu. Banyak sekali. Udah berarti gak jadi cerita dong kalau banyak. Oke, ada berapa nih? Satu, yuk maju. Yang udah tadi kita dulu. Dua, sini. Tiga, nanti gak suruh bercerita ya. Mana lagi? Saya, oke nanti bercerita ya. Oke. Tiga. Mana nih? Nanti yang kakak yang paling besar ikut cerita ya. Lanjut. Sini. Papi di sebelahnya sini. Ayo. Udah kan? Ayo sini. Oke. Ada lagi? Cerita Nabi Muhammad dan pengemis Yahudi buta itu mengajarkan bahwa kita itu biar nggak mudah sakit hati, dan cara berdakwah, cara berteman itu bisa melalui kebaikan akhlak, ya, gitu. Jadi baik akhlaknya itu bisa berteman dengan siapa aja. Oke, ada 6 nih yang sudah pernah mendengar cerita Yahudi Buddha bersama Nabi. Coba masih ingat ceritanya tentang apa? Coba tentang apa? Ini mah bukan ujian, gak usah takut. Apa? Oh, minta makan, boleh. Apa nak yang diingat nak? Udah, biar kita bisa ingat lagi, Kak dikasih olahraga dulu deh Kak, boleh ya. Baik, kita ingat kembali biar kemudian kita bisa paham. Oh, Nabi itu, gitu kan ya? Nabi itu teladan kita, idola kita. Kita tadi sudah sepakat bahwa kita cinta Nabi Muhammad. Kita apa? Kita apa? Nabi Muhammad. Boleh kembali. Nah, maka apa yang dilakukan Nabi Muhammad kita bisa menirunya atau mencontohnya. Nah, ceritanya, mau dengar cerita Bunda? Aduh, nggak kompak nih. Mau dengar cerita Bunda? Oke. Pada zaman dahulu itu cerita MNC, nah pada zaman dahulu ya. Boleh. Nah, oke. Kita Oke. Oh, belum rapi-rapian. Oke, rapi-rapi ya. Rapi-rapi ya. Oke, sudah ya. Sebentar aja. Habis ini kita pulang ya. Baik. Aduh, mana nih yang masih bersuara nih? Rapi-rapi ya. Oke. Anak-anakku, ada cerita
tentang Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pengemis Yahudi buta. Pada zaman dahulu di pasar Madinah itu adalah pasar pusat peradaban, pasar yang sangat ramai, ramainya melebihi pasar Parakan, ramainya melebihi pasar Ngadirjo, ramainya melebihi pasar Mangun. Pasar yang besar, pasar pusat peradaban, tempat bertemunya para orang-orang dari segenap penjuru. Ya, bisa dibayangkan pasarnya yang besar, bisa ya? Bisa, baik. Pada zaman itu, ya, di pojok pasar ada pengemis Yahudi buta. Pengemis miskin, pengemis Yahudi buta ada di pojokan pasar. Oke, udah dengar suara lain. Baik ya, udah lanjutkan? Boleh? Di pojokan pasar yang besar itu ada pengemis Yahudi buta yang setiap hari ucapan-ucapannya itu adalah mengolok-olok Nabi. Padahal pengemis ini kira-kira kenal nggak sama Nabi Muhammad? Enggak. Tahu nggak sama Nabi Muhammad? Enggak. Pengemis ini pernah melihat Nabi Muhammad enggak? Enggak. Tapi karena kebencian terhadap agama Islam yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad SAW, ini membuat benci terhadap Nabi bahkan sebelum mengenal Nabi Muhammad. Sudah buta, diterik padang pasir ya, pasarnya itu kan panas sekali ya, nggak ada rumput di sana, kebayang panasnya. Dia hanya punya tongkat dan kotak kecil untuk meminta-minta uang. Dia nggak punya apapun. Dia adalah orang yang sudah tua, tinggal balung dan kulitnya, nggak punya kekuatan. Kekuatannya hanya di suara yang sudah mulai lemah. Tapi suara itu digunakan untuk mengolok-olok siapa? Katanya, wahai orang-orang Madinah, katanya, kalian jangan mau ditipu oleh anak yatim yang mulai besar yang mengaku rasul. Jangan mau ditipu oleh orang yang tiba-tiba mengaku membawa agama baru. Dia bohong, dia pembohong, dia anak yang kurang ajar terhadap nenek moyangnya. Mengolok-olok. Kalau Nabi yang diolok-olok, coba kira-kira sakit hati enggak? Ya. Dia pendusta, belum pernah melihat. Dia pendusta, jangan percaya sama Nabi Muhammad. Kok Nabi? Gitu kan? Jangan percaya sama orang yang mengaku Rasul. Dia tukang sihir. Konon kabarnya semakin banyak pengikutnya di Madinah ini. Hei kalian yang ada di pasar ini, jangan ada yang percaya sama Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammad mendengar ocehan-ocehan olok-olokan dari pengemis buta itu. Apa yang dikatakan? Apa yang dilakukan Nabi? Tahu? Nabi berjalan dengan sopan dan santunnya menghampiri pengemis Yahudi buta. Wahai kakek, gitu. Sudahkah kamu makan hari ini?
kamu siapa? Peduli sekali dengan aku, bahkan keluargaku gak ada yang peduli. Disuapin kuenya. Enak sekali, kamu berhati mulia. Kamu siapa? Hei kamu, gitu. Kan nggak lihat. Sambil dia makan. Gitu. Kamu tak bilang ya. Kamu tahu nggak? Suapin dulu katanya. Karena saking laparnya kan, pengen disuapin terus-menerus ya. Kamu tahu nggak tentang Muhammad itu? Dia penyihir loh, dia pendusta loh. Kamu jangan percaya ya kalau dia mengaku sebagai rasul. Ini kasih tahu, jangan percaya ya, dia pembohong, pendusta dan penyihir. Padahal yang di depannya siapa? Muhammad. Itu marah nggak Nabi? Enggak. Apa yang dia katakan? Sudah kenyang kek? Pamit dulu ya. Pulang dia. Tanpa menjelaskan apapun. Dan ini dilakukan Nabi Muhammad setiap hari. Sampai pada satu hari, ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sahabat kakek ini yang suka diajak menjelek-jelekkan Rasul, gitu ya, nggak pernah datang. Gitu kan ya? Dia kelaparan, dia mulai gelisah, di mana sahabat aku itu, yang baik itu, yang kalau kesini selalu mendoakan, menenangkan jiwaku, mendamaikan jiwaku. Aku jadi punya teman. Ada yang mau menerima aku di saat yang lain menolakku. Ada yang mau ngasih makan aku tanpa risih, padahal aku kotor, sementara yang lain nggak mau. Di mana dia? Mulai gelisah ini. Di mana ya? Di mana ya? Dia gelisah. Di mana sahabatku ya? Tiba-tiba di sisi yang lain Abu Bakar alaihissalam datang. Bertemu putrinya, mengatakan, wahai putriku, kira-kira ada amalan apa saja yang diamalkan Nabi yang aku sebagai sahabatnya belum pernah melakukan? Jawabannya apa? Yang Nabi belum pernah menonton? Jawabannya apa? Jawabannya, wahai ayah, ada satu sejatinya, ada ibadah, ada sikap Nabi yang belum dilakukan oleh ayah. Apa itu? Memberi makan pengemis Yahudi buta yang ada di pojok pasar Madinah. Oh iya. Tibalah pagi, Abu Bakar mendatangi pojok pasar itu. Mendengar suaranya yang jalan, ada yang menghampiri, meskipun dia merem. Kalau kita merem, ada yang datang, merasa ya? Kamu sahabat aku ya? Gitu. Kemana aja? Aku kangen. Gitu. Sini, mana makanannya? Aku sudah lapar. Mana makanannya? Dia ngasih makan. Tapi yang ngasih makan siapa? Abu Bakar. 1, 2, 3, ya. Dikupasin kuenya ya. 1, gitu. Gitu. Kamu kemana aja? Tahu nggak? Gitu. Muhammad itu yang mengaku rasul itu, penyihir itu, pendusta itu, pengikutnya banyak banget sekarang. Aku nanti semakin nggak punya teman kalau teman-teman aku para Yahudi pada ketipu sama Muhammad. Mendengar hal itu, Abu Bakar gimana? Geram. Rotinya diremas-remas, ya kan? Gitu kan? Akhirnya rotinya dikasih makan, dipercepat. Batuk pengemisnya. Ya, belum juga dipunya, udah dikasih itu sama Abu Bakar. Ya, siapa yang nggak marah? Sahabatnya, nabinya, ya, pemimpin kita kalau sini diolok-olok, gitu kan ya,
marah. Ini pasti bukan sahabatku ini. Ini bukan sahabatku. Sahabatku nggak seperti ini. Oh, iya, memang bukan. Lalu kamu siapa? Di mana sahabat aku? Aku Abu Bakar. Aku sahabatnya. Gitu. Apa bedanya aku dan dia? Katanya. Masih tersedak-sedak nih kuenya tuh sampai ke perut sini, nggak ada yang dikunyah gitu kan ya, sampai muntah-muntah. Sahabatku biasanya kalau nyuapin aku dengan lemah lembut, pelan-pelan, menunggu aku bicara, menunggu aku menelan, kemudian baru dikasih lagi. Dia orang yang sangat menyayangiku, bahkan melebihi keluargaku. Dia yang selalu merangkul aku. Dia orang yang selalu merindukan aku. Buktinya setiap pagi dia masih makan aku. Dia orang yang sangat baik. Dia orang yang sangat penyayang. Bahkan 3 hari ini dia nggak datang, aku sangat kangen. Bahkan kangenku ini aku nggak bisa tanya sama siapapun karena aku belum sempat bertanya siapa namanya. Apa yang dijawab oleh Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, wahai pengemis buta, maukah aku kasih tahu di mana sahabatku berada? Iya, di mana? Aku pengen ketemu. Wahai pengemis buta, sahabatku dan juga sahabatku yang penyayang, yang baik hatinya sudah meninggal dunia. Apa? Meninggal? Gitu. Aku belum bertanya, aku belum berkenalan. Yang benar. Nangis. Pengemis buta ini nangis sejadi-jadinya. Benar. Bahkan 2 hari yang lalu aku turun memakamkannya. Patah hati nih pengemis butanya. Sedih sekali. Lalu gimana? Aku belum mengenalnya. Wahai pengemis buta, mau aku kasih tahu siapa namanya? Iya, siapa namanya? Coba dijawab. Siapa namanya? Nabi Muhammad. Iya, salah. Apa? Wahai Abu Bakar, mulai hari ini saksikanlah aku, pengemis buta ini, sebatang kara dan juga yang menua ini. Saksikan bahwa mulai hari ini saya bersyahadat, mengakui bahwa Allah Tuhanku dan Muhammad Rasul. Luar biasa. Yang tadinya membenci Islam, membenci Nabi, dengan kebaikan akhlaknya dia berbalik menjadi mencintai Nabi. Maka kalau kita sedang ada yang nyalahin, ada yang kemudian memusuhi, misalnya begitu, ada kemudian kita sedang gak baik nih sama teman, cepet-cepetlah memaafkan, tebarkan cinta, karena itu yang ditebarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mengaku cinta akan nabinya, maka kita juga harus semangat memaafkan. Oke. Dari sini mau apa lagi ya? Mau dibagi apa lagi? Dari sini, apa yang kita bisa contoh dari seorang nabi ketika nabi bersama pengemis buta? Apa? Berlapang dada. Tadi mana nih? Gua berlapang dada nih. Berlapang dada. Apalagi yang dicontoh dari nabi, dari cerita tadi? Sabar, boleh maju lagi, maju lagi. Oke, ada lagi?
Belum jadi. Oke. Apa mas? Sini. Oh apa? Sini. Oke. Yang dicontoh dari Nabi tadi apa nak? Memaafkan, mantap. Apa lagi? Kebaikannya. Si maju lagi. Pokoknya maju lagi aja ya. Kebaikannya. Ada lagi. Apa lagi? Apa lagi? Ayo, mas, sini. Coba yang berani maju sini. Apa yang dicontoh dengan cerita Nabi tadi? Apa? Yang dicontoh apa? Tidak mengolok-olok, mantap. Ada lagi? Oh, Nabi. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kakak dikasih hadiah ya kak ya. Boleh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, karena udah sore, bentar lagi kita akan buka puasa. Tapi sebelumnya, sebagai penutup kegiatan, Bunda mau nanya lagi. Boleh, silahkan. Oh, dikasih. Babe belum dapat tuh Mbak Benza tuh. Oke, setelah kita tahu tentang cerita Nabi, maka yang harus kita lakukan, kita itu punya apa? Ini namanya apa? Anggota badan. Kita punya apa? Oke, yang dengar baru 10. Kita punya apa? Yang dengar baru 20. Kita punya apa? Mantap, 1000 orang udah dengar semuanya. Oke, kita punya anggota badan. Tadi kita sudah tahu bahwa kita harus cinta Nabi. Kalau mengaku cinta, tahu keluarganya, tahu bahwa Allah itu maha pengasih, penyayang, dan maha tahu. Sehingga ketika kita memaafkan tadi yang sudah dicontohkan Nabi, tidak perlu gelisah karena ada yang maha tahu. Ya, pasti kebaikan akan berbalas kebaikan dan pahala, dan keburukan sekecil apapun akan berbalas kebaikan, pahala ya. Keburukan sekecil apapun juga akan ada balasannya. Ada di surat apa ini? Surat apa? Al-Zalzalah. Siapa nih? Rani tadi ya? Udah belum tadi? Oh, dapat lagi Mbak Rani jawab di surat Al-Zalzalah. Ya, jadi ada di surat Al-Zalzalah. Kebaikan sedikit, sekecil apapun, sebesar zarah pun pasti akan ada balasannya. Begitu juga dengan keburukan. Jadi jangan risau, bahagia aja. Kalau tujuan kita Allah. Baik, salah satu anggota badan tadi disebutkan bahwa kita punya anggota badan. Maka seluruh anggota badan kita harus digunakan untuk ketaatan, untuk ibadah, untuk apa? Untuk ibadah, untuk apa? Nah, dari sini, oh ibadah kita. Kalau kita mengaku cinta Allah dan Rasulnya, maka ketika kita dikasih anggota badan yang sehat digunakan untuk ketaatan dan ibadah. Dari siapa yang jawab itu? Kok pinter banget, sini. Kok pinter banget ini? Dikasih yang gede, pinter. Jadi kalau kita itu mengaku cinta Allah dan Rasulnya, maka ketika dikasih badan yang sehat digunakan untuk ketaatan, yaitu ibadah. Oke, sebagai penutup, tangan kita ada dua, jarinya ada berapa? Ada berapa jarinya? Oke, kita punya tangan berapa? Jarinya ada berapa? Kalau sama Bu Atin diajari 6 langkah juga gitu kan ya. Nah, kalau kita punya tangan itu juga sebagai sumber kebaikan. Jangan digunakan untuk keburukan. Oke, ada yang tahu bahasa Arabnya tangan?
Masih banyak nih progresnya, ada yang tahu? Kita hafalin bareng-bareng mau? Oke, sebagai kegiatan penutup ya, kita hafalin, kita tambahin. Oke, kita punya 2. Nah, tangan kita ada jari berapa? Jari berapa? 5. Ini ada apa? Ibu jari, terus bukan novel ini, bukan novel ini baru tadi tanya. Ini jari apa? Jari tengah, terus jari manis, terus jari kelingking. Kalau yang sudah tahu lagunya bisa ngikutin. Habis itu kita tutup acaranya, oke? Liyadani yumna wa yusra bikuliyadin khamsu asabi'ah hiya ibhamu asababatu al-wusa al-bintaru 2 tanganku kanan dan kiri, setiap tangan ada 5 jari. Telunjuk jari, jari manis dan kelingking. Ini tepuk-tepuknya nanti kalau udah pernah hafal, ya. Boleh tepuk-tepuk kalau hafal. Oke, tangan ini sumber kebaikan. Kita nyanyikan sekali lagi. Liyadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi'ah hiya ibhamu asabatu al-wusta al-binsaru al-hinsaru. Bahasa Indonesianya semuanya. 2 tanganku kanan dan kiri tanpa tepuk. Setiap tangan ada 5 jari. Jari dan telunjuk jari tangan, jari manis, jari kelingking. Sekali lagi bahasa Indonesianya. 2 tanganku kanan dan kiri, setiap tangan ada 5 jari. Jari telunjuk, jari tangan, jari kelingking. Suaranya baru 500 orang, belum 1000. Ini yang paling belakang nih ya, calon-calon presiden di masa depan. Suaranya itu yang keras gitu ya. Oke, sekali lagi nanti kita tutup. Yang sini calon-calon Pak Kiai, Pak Ustadz, ahli pidato. Yang sini juga calon Bu Dokter, calon Bu Nyai. Suaranya yang keras, biar tahu ya. Oke, ketika badan kita adalah wasilah kebaikan, cara untuk kita taat, kita hafalin yuk sedikit yuk. Liyadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi'ah hiya ibhamu asababatu al-wusta al-binsaru al-hinsaru. Indonesianya. 2 tanganku semuanya. Setiap tangan ibu jari, jari tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, silahkan jangan masih Bu. Jadi
Salam ya terima kasih. Tadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampun lemes? Belum ya, tetap semangat ya. Ya, terima kasih dari tim PKU ya, di sisi PKU yang sudah mengaji bareng ya, bermain bareng, bercerita bareng sama anak-anak TPB Al-Barokah di Suncara Senen ya. Semangat ya. Ya, terima kasih. Terima kasih juga sama ibu, bapak ibu pengasuh, santri-santri TPB Al-Barokah. Kira-kira adik-adik minta waktu sebentar ya. Kira-kira ini dari bapak ibu tim GCC PKU mengatakan seperti ini, senang apa senang? Senang apa enggak? Ya? Halo. Suaranya kelas 10. Coba apa? Otak nasinya baru konsentrasi konsentrasi. Ya senang apa senang adik-adik? Senang. Kira-kira mau lagi atau enggak? Mau lagi? Ya, terima kasih Bu Vina dan tim. Ya, semoga anak-anak tambah semangat, tambah pintar ngajinya. Tadi sesuai pembukaan tadi yang pertama ya, ada tepuk anak soli, ya, tambah pintar, tambah berbakti sama siapa? Orang tua, sama teman-teman juga harus rukun, seperti itu ya. Insya Allah semoga nanti Bapak Ibu dari PKU nanti bisa bergabung lagi di TPI Al-Barokah ya. Tetap semangat, ini sudah menjelang buka puasa, mungkin ini ada Pak Yai, Pak Budi Arifin sudah rampung untuk memimpin doa berbuka puasa. Adik-adik sudah hafal doa buka puasa? Sudah, ya. Siapa nanti mau memimpin doa berbuka puasa? Siapa? Ada doorpress lagi. Ada doorpress lagi itu dari Bu Vina. Ya, siapa yang mau memimpin doa berbuka puasa sih? Ya, siapa mas siapa? Allahumma lakasumtu wa sudah buka Pak? Belum Pak? Kan dapat 3 doorpress. Terima kasih. Mas Ese kelas berapa? Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Ada nggak yang tahu artinya doa yang dibacakan Mas Esa tadi? Ini kayaknya Bu Vina masih banyak doorpressnya ini. Ada yang tahu? Allahumma lakasumtu astaghfiru birahmatika ya arhamar rahimin.